Sekarang? Nah, Enggak. Good, good, good. Greetings, everybody. Greetings to you here from Papua. salam semuanya, salam dari Papua. And it's for me a joy and a privilege to be with you today. Saat ini adalah saat yang begitu sukacita dan satu kehormatan bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua. I had a bit of a difficulty to log in from my computer side, but it seems to all work now, so praise the Lord. Jadi saya mendapatkan sedikit kesulitan untuk bergabung dari laptop saya, tetapi semuanya sudah selesai, jadi puji Tuhan. I greet you all here from Papua, from Manokwari. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu semua dari Papua, dari Manokwari, kota Manokwari. So praise the Lord. Good, what a joy. Thank you for the worship. I heard the worship first. Ya, puji Tuhan, saya tadi sempat mendengarkan pujian terlebih dahulu. Pak Ferry, I understood that today is more actually for Bible school students, and is that right? Ya, That's untuk what I Pak understood Ferry before. ini Yes, it's correct. sepengertian It's saya. correct, ma'am. It's correct. Yes, And yes. I say welcome to our class. Welcome to our community here. Thank you, Pa. Thank you so much. Thank you. And I pray because it is more for people who are preparing to be pastors and leaders somewhere in Manokwari or somewhere in Indonesia or somewhere in the world. I direct my sermon that way today. Jadi Wow, karena it's saya great. mengerti ini lebih kepada mereka yang mempersiapkan diri untuk nantinya menjadi gembala-gembala di Indonesia ataupun di berbagai tempat lainnya. Jadi saya mencoba membawa khotbah saya ke arah sana. How wonderful that God gave us through COVID Zoom. So now I can talk to you although I am in Manokwari. Praise the Jadi Lord. puji Tuhan, pandemi kemarin itu memberikan kepada kita Zoom. Jadi saya bisa bicara dengan saudara dari Manokwari. Jadi puji Tuhan. Yeah, praise the Lord. Okay, so Father, in the mighty name of Jesus, we want to thank you for the word of God that's always powerful. Tuhan, Bapa, di dalam nama Yesus, aku bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang selalu begitu penuh kuasa. Lord, we pray that through your precious Holy Spirit, you will take your word and make it life for the people. Tuhan, melalui dengan bantuan Roh Kudus-Mu, Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi hidup bagi setiap orang. Lord, I pray in the mighty name of Jesus that it would guide them for their future as they go wherever they go after their Bible school and after their training. Dan Tuhan, aku berdoa biarlah ini menjadi satu tuntunan setelah nanti mereka lulus dari training ini, dari pelatihan ini atau dari sekolah Alkitab ini. Thank you, Holy Spirit, that you are always faithful. Dan Roh Kudus, Engkau selalu begitu setia. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Today, I feel that I am talking to people that know, let me rephrase that. Today, I want to talk to people about what God expects of us and what God has made us. Yes, sore hari ini saya ingin bicara kepada setiap orang mengenai apa yang diharapkan Tuhan dari kita. And I want to talk to especially people because people know me. They know me for prayer, they know me for evangelism, they know me for this, they know me for that. Ya, saya ingin bicara terlebih dahulu kepada setiap orang karena orang-orang lebih mengenal saya terkait dengan doa atau terkait dengan penginjilan, terkait dengan ini ataupun itu. But nobody really knows, or very few know where it started and how it started and why. Tetapi hanya sedikit orang, segelintir sedikit orang yang tahu dari mana ini awalnya, bagaimana ini dimulai. And now, especially when we think about, I'm talking here to young men and women that prepare themselves to be maybe pastors or leaders somewhere in the world or somewhere in Indonesia. I want you to listen to me very carefully.
Jadi kalau saya berpikir bahwa saat ini saya berbicara kepada orang-orang muda, pria dan wanita yang mempersiapkan diri mereka untuk menjadi gembala di satu tempat, jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa mendengarkan saya secara baik sore hari ini. including some of our leaders that and the people that are listening today. Bahkan ini termasuk juga kepada beberapa pemimpin dan beberapa teman-teman kami yang juga ikut mendengarkan hari ini. I quickly want to start with a testimony. Saya secara cepat akan mulai dengan sebuah kesaksian. Most of you know that I have worked for 18 years for Evangelist Reinhard Bonke. Dan semua mungkin dari beberapa Bapak Ibu sudah tahu kalau saya selama 18 tahun itu mengikuti evangelis atau penginjil Reinhard Bonke. I was the forerunner. Saya adalah seseorang yang pergi terlebih dahulu untuk mempersiapkan ibadah bagi beliau. I was just young in the Lord. Saya waktu itu masih muda di dalam Tuhan. I just came out of Bible school. Dan juga baru keluar dari sekolah Alkitab. And I joined Reinhard Bonke. Dan kemudian saya bergabung dengan Pak Reinhard Bonke. So I became the forerunner. I was responsible for all the spiritual preparation of all his KKRs worldwide. Jadi saya menjadi orang yang mempersiapkan acara. Saya mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan acara KKR dan lain sebagainya di seluruh dunia. So I spent 99% of my time in the prayer room or with the people praying. That was what I did. Jadi 99% waktu saya lebih banyak di dalam ruang doa, menghabiskan waktu bersama para pendoa dan seperti itulah yang terjadi. But in my private time, tetapi di waktu pribadi saya, when I came back from the KKR and we had the free weekend, dan ketika kami kembali dari KKR dan kami punya akhir minggu bebas, a few of the Christ for All Nations team would go down to the red light district in Frankfurt and preach to the prostitutes and the lost and the people like that on the streets, which we are allowed to do in Germany. Jadi beberapa orang dari tim Sivan itu mereka akan melakukan penginjilan di daerah merah di daerah merah di Frankfurt. Jadi mereka menginjil kepada para pekerja seks komersial dan juga para orang-orang yang seperti itu. Setidaknya itu masih diizinkan bagi kami di Jerman. And so it was Christmas time. Dan ini saat itu waktunya Natal. Now in Christmas in Germany is very, very cold and dark and snow and rain and not nice like here in Indonesia where it's nice and bright. Jadi kalau Natal di Jerman itu identik dengan dingin, kemudian salju, gelap, tidak seperti di Indonesia cuacanya enak, hawanya juga enak. So a few of us, we went, we put some Christmas gifts together and we decided we're going to find some beggars and we find some homeless people and we're going to be a blessing for them for Christmas. Give them food, give them gifts. That's just what we wanted to do on that Christmas. Jadi beberapa dari kami mulai membuat bingkisan-bingkisan kecil yang rencananya kami akan berikan kepada para pengemis, kami akan berikan kepada orang-orang yang tinggal di jalanan yang tidak punya rumah dan lain sebagainya. Itulah yang kami persiapkan saat itu. And it was raining. Dan saat itu hujan. So we went and we could not find the beggars. We don't know if they were hiding against the rain. So we split up and we tried to find them and to give them gifts. Jadi waktu itu karena hujan kami tidak menemukan satupun pengemis, entah mereka bersembunyi karena berteduh menghindari hujan atau lain-lain sebagainya. Jadi kami mulai pergi ke pelosok-pelosok kota coba mencari pengemis-pengemis ini. So we split up two by two. Dan kami berpisah, kami mengambil berpasangan perginya. And I'm in Frankfurt, people. I'm in downtown Frankfurt. Please understand me clear. I'm talking of Europe, Frankfurt, yeah. Ini saya bicara mengenai pusat kota Frankfurt yang ada di Eropa. And so the next moment I felt something sharp in my back and I knew it was a gun. Dan tiba-tiba tidak berapa lama saya merasakan sesuatu yang tajam itu ditempelkan ke bahu saya dan saya tahu kalau itu senjata. And so I turned around and this man pointed the gun at me. Dan kemudian saya berbalik dan saya menemukan ada laki-laki yang mengacungkan senjata ke arah saya. And he says, "What do you want?" Ya, katakan, kamu mau apa? I says, "I want nothing that you have got, but I've got something you might like."
Saya katakan, saya nggak mau apa-apa dari kamu, tetapi saya punya sesuatu yang mungkin saja kamu suka. And I says, what have you got? I says, well, I've got some gifts I want to give to the people. So he says, okay, start walking. With his gun in my back, he directed me where to walk. Dan pria ini katakan, oke, kalau begitu mulai jalan dan nanti saya akan arahkan. Jadi dia mulai mengacungkan kembali senjata itu dan dia yang mengarahkan kemana arahnya harus pergi. And the next moment, Dan kemudian beberapa I walked saat into a kemudian, drug den where they were selling drugs, using drugs, prostitutes in action. I've never seen anything like that. I've never experienced anything like that. I was in total shock. dan kemudian nggak berapa lama saya ternyata sampai atau masuk ke dalam sarang narkoba, di mana di sana itu orang-orang yang pakai narkoba, ada pelacur yang sedang beraksi, dan lain sebagainya yang tidak pernah saya temui sebelumnya. I couldn't believe my eyes. Saya sampai segitu terkejutnya, sampai saya nggak percaya dengan apa yang saya And lihat. suddenly I heard a child scream. Dan tiba-tiba saya mendengar anak kecil, suara anak kecil yang berteriak. And being a nurse, before I ran to where that child was screaming just a few meters away from me. Karena saya pernah menjadi seorang perawat, jadi saya nggak bisa menahan diri saya langsung lari ke arah anak yang sedang berteriak itu. And by the time I got to the child, this man with his gun catch up with me and he grabbed my coat and he pulled me back and he says, leave this child alone if you want to live. Dan ketika saya berhasil menjangkau anak kecil itu, tiba-tiba laki-laki yang dengan senjata ini, dia langsung menghampiri saya, mengejar saya, dan langsung menarik saya. Dia katakan, kalau kamu mau hidup, tinggalin anak ini. And that night they took him away because they gave him his first heroin injection because they want to make a child prostitute out of this young child. Dan malam itu mereka bawa pergi anak ini, dan anak tersebut baru saja mereka suntik dengan suntikan heroin pertama karena mereka mau membuat anak ini menjadi pelacur anak-anak. And that moment I heard the voice of God. Dan saat itu juga saya mendengar suara Tuhan. And the Lord said, where is the church? Dan Tuhan katakan begini, di mana gereja? That night I understood. I spent hour after hour after hour in prayer for revival, and the whole world around me is going to hell, and I am just in the prayer room. Dan malam itu saya sadar saya sudah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya di dalam ruangan saya berdoa untuk kebangunan rohani di seluruh dunia, tetapi tempat di mana saya berada di sekitar saya itu seperti neraka. And I went back and I cried for a week. I said, God, forgive me. God, forgive me. Dan saya akhirnya kembali ke tempat saya, dan selama seminggu saya menangis di hadapan Tuhan, dan saya meminta kepada Tuhan, Tuhan, ampuni saya Tuhan. I'm a prayer. I'm an intercessor. I pray. I fast 40 days, 30 days, fast, pray. But I did not fulfill the Great Commission as the command of every child of God. Saya menghabiskan waktu saya berpuasa 40 hari, 30 hari, tetapi saya tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dari saya sebagai seorang anak Tuhan. And I made a promise to God. Dan kemudian saya membuat janji di hadapan Tuhan. God, I cannot preach like Reinhard Bonke. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa khotbah seperti Reinhard Bonke. But Lord, tapi Tuhan, I promise you, aku janji sama Engkau, from today on, mulai hari ini, whoever you send my way, I will talk to them about Jesus. Siapapun yang saya temui nanti, Tuhan, aku akan bicara mengenai Yesus. Maybe I cannot preach like Reinhard Bonke, but Lord, I can tell them what Jesus has done for me. Mungkin aku tidak bisa berkhotbah seperti Reinhard Bonke, tetapi Tuhan, aku bisa mengatakan, bercerita tentang apa yang Engkau lakukan kepadaku. And that changed my life forever. Dan hal itu mengubah hidup saya selamanya. Because I pray. Karena saya berdoa. And I still pray. Dan saya masih tetap berdoa. And I never stop praying. Dan saya tidak pernah berhenti berdoa. But like two hands, tetapi seperti dua tangan, I learned the power. Saya belajar mengenai kuasa of prayer. Kuasa doa. And the Great Commission. Dan kuasa amanat agung.
being a witness for Jesus, menjadi saksi bagi Yesus, and prayer, dan doa, and the witness, dan saksi, and prayer, dan doa, and the witness, dan and saksi, prayer. doa. And it opened for me the whole world into 72 nations where I eventually brought millions to Jesus. Dan itu membuka jalan bagi saya ke 72 bangsa-bangsa dan berbicara kepada begitu banyak orang, jutaan orang. Whoever is listening to me today, Siapapun saudara yang sedang mendengarkan saya I hari want ini, to teach you today the double anointing. saya ingin mengajar kepada saudara mengenai pengurapan ganda. I want to teach you how God sees you, Saya ingin mengajar kepada saudara bagaimana Tuhan melihat saudara. what God has called you. Bagaimana Tuhan memanggil saudara. It doesn't matter if you're a Bible school student or if you're a lecturer or if you are a woman at home or if you're a banker, doesn't matter who. If you are a child of God, you are assigned that double anointing from God. Nggak peduli saudara engkau adalah seorang pengkhotbah atau engkau seorang dosen atau hanya ibu rumah tangga, engkau memiliki kesempatan, engkau punya pengurapan ganda dari Tuhan. It doesn't matter to me if we are a housewife or if we are a preacher or if we are a pastor or if we are a leader. This message is for every single child of God. Nggak peduli saudara, buat saya nggak masalah apakah engkau adalah ibu rumah tangga atau engkau seorang gembala atau engkau seorang pemimpin, tetapi pesan Tuhan sore hari ini adalah bagi saudara. I want you to look at the first slide, please. Slide yang pertama. Here you see me preaching in Sweden. Di sana saudara bisa lihat saya sedang berkhotbah di Swedia. That is harvest time. Ini adalah waktu penuaian. Reaching souls for God. Berkhotbah kepada jiwa-jiwa bagi Tuhan. This is my KKR in Sweden. Ini adalah KKR saya di Swedia. How does these things happen? And now you Bible school students, you listen to me very carefully. Banyak hal terjadi. Bapak Ibu yang adalah murid dari sekolah Alkitab, dengarkan saya dengan baik. Thank you, Salah, for preparing this. Next slide, please. Slide berikutnya. Here you see what the Bible call the double anointing, kings and priests. Di sini yang dikatakan mengenai pengurapan ganda, raja dan imam. The first where we see that is actually in Revelation chapter 5 verse 10. Hal pertama di sana kita bisa lihat, kita buka di Wahyu 5 ayat yang ke-10. In Revelation 5 verse 10, we see that the Bible describes very clearly what God called us. Di dalam Wahyu 5 ayat 10 ini, di sana kita bisa lihat dengan jelas bagaimana Tuhan memanggil kita. Oke, Salah baca tolong. Ya, Bapak Ibu bisa buka, saya akan terjemahkan langsung dari sana. Dan mereka menyanyikan sebuah nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli kami bagi Allah dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan telah mengangkat kami menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Allah kami, dan kami akan memerintah di bumi. Here we see that God talk of every tongue and nation and tribe. So it includes everybody. Jadi di sini Tuhan bicara mengenai setiap bahasa, setiap suku. Jadi Tuhan bicara mengenai setiap orang. And now it tells us what He actually make us. Dan di sini Dia menjelaskan apa sebenarnya tujuannya atau bagaimana Dia menjadikan kita. You have made us kings and priests to our God. We see the kingship and the priesthood in the same sentence. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan engkau telah menjadikan kami, mengangkat kami menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Allah. Kita melihat kata raja dan imam ada di dalam satu kalimat yang sama. Please let's have the next slide. Slide berikutnya. Here we see what kings and priests are standing for. Di sini kita bisa melihat imam dan raja itu berdiri bagaimana.
Now, we put for you the scriptures there so that you can later look them all. We're not going to go through them all, but I want you to understand that priesthood stands for prayer and kingship stands for the outflow of the prayer, the actual preaching, the actual moving, the actual public place, the actual outflow of what we prayed about. Imam itu berbicara mengenai doa atau syafaat. Kerajaan atau raja itu adalah hasilnya yang mengalir dari syafaat tersebut. Dan saudara bisa lihat di sana ada ayat-ayat yang saya tampilkan, tetapi kita nggak akan baca semuanya. Dan saudara nanti bisa lihat sendiri. So just remember that priesthood stands like the Old Testament priest that had to go into the holies of holies and he had to go and prepare. He had to go and stand before God for the nation. Nothing has changed. Nothing has changed, saudara. Dan saudara, imam itu berbicara seperti seorang imam yang ada di dalam perjanjian lama, di mana dia harus berdiri di hadapan hadirat Tuhan, berdoa dan lain sebagainya. Dan tidak ada yang berubah, saudara, nggak ada yang berubah. That's what our high priest Jesus Christ doing now for us. He is before the Father as high priest interceding for us all the time. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar kita yang berdoa syafaat, yang bersyafaat senantiasa bagi kita. Nah, and then the kingship is the scepter, is the authority, is the outflow. When the king stretch out the scepter to Esther, it saved her life. Dan raja itu berbicara mengenai tongkat otoritas yang diberikan, seperti raja ketika Esther diacungkan tongkat oleh raja. And so now let's go to the next slide, please. Here we see the original plan of God. Di slide ini kita bisa melihat rencana mula-mula atau rencana yang asli yang Tuhan punya. Old Testament and New Testament. The Old Testament, let's read that quickly in Exodus chapter 19. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama, Keluaran 19 ayat 5 sampai ke 6. Yeah, however is in charge of the, I don't know, Kara, if you are the person in charge, but once you put the slide and they read it, you have to go back to me and Salah as the two main people on the screen, please. Otherwise, we remain just small on the screen. You need to just leave it the slide up for a little while and then go back to me and Salah, please, whoever is in charge of the actual admin of it. Okay, let's go next. And so we see here in Exodus. Ya, kita lihat di dalam kitab Keluaran. In Exodus chapter 19 from verse 5 and 6, we see the original plan of God. Di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6 kita melihat rencana asli Tuhan. Salah, you must tell them on admin to go back to the original screen, please. Ya, kalau sudah, yes, it's Kara. Kara, if you done, yeah. Yeah, that's it better. Otherwise, we stay too long on the slide, and that's not good. Okay, so now we see in the Old Testament in Exodus chapter 19, verse 5 and 6, the original plan of God. Kita lihat di dalam perjanjian lama, kitab Keluaran 19 ayat ke-5 sampai ke-6, kita melihat rencana asli yang Tuhan punya. We see that God originally planned for everybody to be face to face with him like Moses. Dan kita bisa lihat di sana bahwa rencana aslinya Tuhan dari sejak semula bagi setiap kita adalah kita berhadapan muka dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Musa. Okay, let's read that quickly from verse 5 and verse 6, Salah. Kita baca dari ayat yang ke-5 dan ke-6. Oleh karena itu sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku yang istimewa melebihi segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milikku. Ayat yang ke-6. Dan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itulah firman yang harus kamu sampaikan kepada orang Israel. Now, people, please listen carefully. That was the original plan from God in the Old Testament. Didn't work. Bapak Ibu dengar baik. Ini adalah rencana mula-mula atau yang asli yang Tuhan miliki buat setiap kita. But because priesthood is so important to God, he went to plan B. Tapi karena rencana itu tidak berhasil dan keimaman adalah sesuatu yang sangat penting buat Tuhan, jadi dia pergi, dia berubah atau beralih ke rencana yang lain atau rencana B. That's why he went to Aaron, but that was not working really. Itu sebabnya Tuhan beralih kepada Harun, tetapi ini juga nggak bekerja dengan baik, tidak berhasil.
Then Jesus came. Dan kemudian datanglah Yesus. Jesus didn't fail. Dan Yesus tidak gagal. He died. Yesus mati, He rose. Yesus bangkit, He poured out his spirit. Yesus memberikan rohnya, And immediately dan secara langsung he took us back to the original plan. Yesus membawa kita kembali ke rencana yang original atau And yang what does he asli. say in 1 Peter chapter 2 verse 9? He tells us what is the new plan. Dan apa yang Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. He tells us, he says, you are a royal priesthood. That is now your name. Engkau adalah raja atau bangsa yang kudus dan itulah namamu. So we see that the Old Testament, you are a royal priesthood. Now in the New Testament, he makes us a royal priesthood again. We see that that's so important to God. Dan kita lihat di dalam perjanjian lama Tuhan menjadikan kita adalah imamat yang kudus bagi Allah, dan kita lihat lagi di dalam perjanjian baru Tuhan mengembalikan kita ke posisi sebagai imamat yang kudus itu. And then in Revelation, he adds to that. He didn't only call you a royal priesthood, he called you a king and a priest, a double anointing, a double portion, a double flow. Dan di dalam kitab Wahyu tidak hanya disebutkan sebagai imam, tetapi Tuhan menambahkan satu lagi. Tidak hanya sebagai imam yang kudus, tetapi juga sebagai raja. Jadi ada double anointing atau pengurapan ganda, porsi ganda. Now let me show you the Old Testament. Give me the next slide, please. Saya akan tunjukkan dalam perjanjian lama. Slide yang berikutnya. Yeah, that is the Old Testament. Ini Enggak, adalah next one. perjanjian lama. Slide yang berikut. Yeah. So here you see Aaron, you see the Old Testament, you see the old plan, you see you see the plan of the Old Testament. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat plan A atau rencana A yang ada di dalam perjanjian lama. Ini adalah Now but that failed because it's human. Tetapi rencana ini gagal karena ini adalah Then rencana Christ came, and now I show you the New Testament plan. Jadi kemudian Yesus datang dan saya akan tunjukkan kepada saudara yang ada rencana yang ada di dalam perjanjian baru. Next slide, please. Next slide, Salah. There you see one of my Papuan men. Nah, di sana Bapak Ibu bisa lihat ini adalah saudara kami yang ada di Papua. Saudara, that old man cannot read, he cannot write. Saudara, Bapak yang saudara lihat di gambar ini, beliau tidak bisa baca ataupun tulis. We put a map of Papua in his hands. Kami menaruhkan peta dari Pulau Papua di dalam tangannya. He said to me, Mama Pendeta, is my prayer the same as yours? Dia tanya sama saya begini, Mama Pendeta, apakah doa saya akan sama berkuasanya seperti doa I said, Mama? yes. Saya bilang ya. You God look at your heart. Karena Tuhan melihat kepada hatimu. And here's the power and the key of what I want you to learn today. Dan ini adalah kunci dan kuasa yang saya ingin saudara pelajari sore hari ini. We teach these Papuan people, even they cannot read, some of them cannot write, we taught them that their prayer has power to change the place. Kami mengajarkan kepada orang-orang yang di Papua, beberapa dari mereka tidak bisa baca tulis, atau ada yang bisa baca tapi tidak bisa tulis. Tetapi kami mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka bisa berdoa untuk tempat mereka. And whoever you are, and whatever Bible school student you are, and whoever lector or teacher you are, hear this in the name of Jesus today. Siapapun saudara, engkau adalah murid sekolah Alkitab ataupun engkau adalah dosennya, dengarkan baik-baik saya hari ini. God in Jesus' name open the ears to hear what the Spirit of God say today. Tuhan di dalam nama Yesus buka telinga mereka untuk benar-benar bisa mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Roh-Mu hari ini. We see the perfect example of this powerful double anointing that God gave us in Joel chapter 2. Let's go there. Kita akan lihat bagaimana begitu berkuasanya pengurapan ganda ini yang akan kita lihat di dalam kitab Yoel.
In Joel chapter 2 verse 17, we see that God called everybody. God called everybody. God called them all. Di dalam Yoel pasal yang kedua ini kita akan kita melihat di sana bahwa Tuhan memanggil semuanya. Tuhan memanggil setiap orang, semua orang. So you can read for us please in Joel chapter 2. Yoel pasal 2 ayat yang ke-17. From verse 15 please until 17. Just a moment. Yoel pasal 2 ayat go from 16 Salah. Go from 16. Oke. Dari ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kumpulkanlah bangsa ini. Kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang tua. Kumpulkanlah anak-anak. Bahkan anak-anak yang menyusui. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Ayat 17. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah. Sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka, mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Why must the people say, where is your God? Kenapa juga orang-orang harus berkata, di mana Allah mereka? Here we see the principle. Di sini kita bisa melihat sebuah prinsip. Verse 17. Di ayat yang ke-17. Let the priest who minister to the Lord, let those who are washed in the blood of the Lamb. We are priests. You are a royal priesthood, calls the Bible you, if you are a child of God. Let those who are washed in the blood of the Lamb come before God. Di ayat yang ke-17, biarkanlah imam-imam yang melayani Tuhan, imam-imam mereka yang sudah dibasuh dengan darah Kristus. Engkau juga saudara, engkau dibasuh oleh darah Kristus. Biarkan mereka datang ke hadapan Tuhan. Let the priest, or let me put it like that, those who Peter called the priesthood, those who are washed in the blood of Jesus, let them minister to the Lord. It means let them worship the Lord. Jadi saya mau katakan seperti ini, di dalam kitab Petrus dikatakan bahwa engkau yang dibasuh dengan darah Yesus, engkau yang adalah imam yang kudus, biarkan mereka datang kepada Tuhan. That word weep is the word to pray, to intercede, to cry out, to call unto God. Kata menangis di sana itu adalah untuk berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Between the porch, now the porch and the altar. Di antara serambi depan atau balai depan dan mesbah. Now the porch is in the days you see that it was the John the Baptist, when his father Zachariah went in, he was serving at the altar and the people were waiting outside. It's in the temple. They were waiting at the place which was, everybody was waiting, praying, singing, waiting to hear what God said to the person that was at the altar. Jadi kita bisa lihat contohnya ketika Yohanes Pembaptis sebelum dia lahir, yaitu ayahnya Zakaria akan menghabiskan waktu di hadapan mesbah, sementara orang-orang mereka akan berkumpul di area luar, mereka akan di sana mereka akan menyanyi, memuji dan berdoa, mereka menunggu pesan apa yang disampaikan Tuhan kepada orang yang ada di hadapan altar itu, yang ada di dalam. Kara, you wait until I say, give me the slide, please. You jump too fast, yeah? So, okay. So now we see here that the porch is actually where the people were waiting to hear the power, the message, the anointing, the healing. That was at the porch. Jadi kita bisa katakan bahwa serambi depan atau balai depan itu adalah tempat di mana orang-orang mereka menunggu firman yang disampaikan. Di sana mereka menunggu firman, mereka menunggu kesembuhan, mereka menunggu segala hal yang akan disampaikan Tuhan, dan di sanalah di serambi depan atau balai depan. The altar, is where they pray. Tetapi mesbah atau altar adalah tempat di mana mereka where they break their heart before God. Di mana mereka menghancurkan hati, mereka membawa hati yang hancur hati di hadapan Tuhan.
You Bible school students who listen to me right now, Engkau yang adalah murid dari sekolah Alkitab, dengarkan I saya. am not interested in your preaching. Saya nggak tertarik dengan khotbah saudara. I don't care if anybody listens to me today with a degree in theology. I don't care. Saya nggak terlalu peduli dan saya nggak peduli kalau mereka yang mendengarkan saya hari ini mereka datang dengan begitu banyak gelar mereka, saya nggak peduli. I am a doctor in theology myself. Saya seorang doktor di teologi di bidang teologi juga. Let me tell you, your diploma is not going to make you a great man or woman of God. Saya mau katakan bahwa diploma atau ijazah saudara itu tidak akan menjadikan saudara sebagai pria dan wanita yang kuat dan yang penuh kuasa di dalam Tuhan. Let me tell you what will make you a great man or woman of God. Saya mau katakan, dengarkan saya katakan apa yang akan menjadikan saudara kuat dan penuh kuasa dalam Tuhan. I can show you miracles from our KKRs. I can show you masses. I can show you crowds. I can show you anything you want to see. Saya bisa tunjukkan kepada saudara mujizat-mujizat yang terjadi di dalam KKR kami. Kami bisa tunjukkan kepada saudara masa yang begitu banyak yang datang di dalam KKR kami. Kami bisa perlihatkan banyak hal kepada saudara. Does that make me a great woman of God? Tetapi apakah itu menjadikan saya wanita yang perkasa dan penuh kuasa di hadapan Tuhan? No. Tidak, saudara. Tidak. You know what is a great woman of God? Bagaimana saudara tahu seperti apa wanita You know yang what is a great man of God? bagaimana seorang pria yang penuh kuasa dan kuat dalam Tuhan? When there's no lights, Ketika tidak ada lampu, no microphone, tidak ada lighting, tidak ada mikrofon, no people, tidak ada orang di sekitar no saudara, camera. tidak ada kamera di hadapan saudara, When it's you and Jesus alone, hanya ada saudara dan Yesus sendirian. that shows who you are. Di sanalah akan diperlihatkan atau ditunjukkan seperti apa saudara. I go to many churches. Saya sudah mendatangi begitu banyak gereja, saudara. Oh, wonderful church, beautiful church. Wow, the pastor strong preacher, marvelous. Wow, bagus sekali. Amin, haleluya, puji Tuhan. Oh, gerejanya bagus, saudara, indah sekali. Kemudian juga gembalanya kalau khotbah luar biasa. Dan saya cuma bilang, oke, bagus, puji Tuhan. Ya, luar biasa, Bapak. Amin. Now I said to him, okay, now show me your prayer room. Show me what your prayer room look like in this church. Setelah itu saya katakan begini, oke, sekarang tunjukkan ruang doamu di gereja ini. Because you see, the miracles, the preaching, the power, the revelation comes from the Holy Spirit. It's the Holy Spirit. It's not mine. It belongs to the Holy Spirit. Karena saudara, semuanya khotbah, mujizat, kesembuhan, segalanya itu datang dari Roh Kudus, bukan dari saya, tapi dari Roh Kudus. But my prayer life, Tetapi kehidupan doa saya, alone with Jesus, di mana saya sendirian bersama dengan Yesus, when there's nobody else, di mana tidak ada orang lain di sekitar saya, nobody can hear me, di mana orang tidak bisa dengar saya, me and God alone. hanya saya dan Tuhan sendiri. That's the power. Di sanalah kuasanya. That's reality. Di sanalah kenyataan yang sesungguhnya. Don't show me your sermons. Hallelujah. Comes from the Holy Spirit anyhow. Jangan tunjukkan kepada saya khotbah saudara, karena itu datangnya juga dari Roh Kudus kok. Show me your prayer life and I know who you are. Tapi tunjukkan kepada saya bagaimana kehidupan doa saudara, dan saya akan tahu Your seperti power will flow out of your prayer life. karena kuasa itu akan mengalir lewat kehidupan doa saudara. The fire of your sermon will come out of your prayer life. Api yang ditunjukkan oleh khotbah saudara itu keluarnya dari kehidupan doa saudara. I don't know to how many Bible school students I'm talking today. Saya nggak tahu berapa banyak murid sekolah Alkitab yang saat ini mendengarkan saya. I don't know if I talk to 3 or if I talk to 300. I don't know and I don't care. Saya nggak tahu apakah saya bicara kepada 3 orang murid sekolah Alkitab atau 300 murid Alkitab, sekolah Alkitab. Saya nggak peduli juga. For me to preach to you, I spend today in prayer.
Karena untuk saya berkhotbah kepada saudara saat ini, saya menghabiskan waktu doa saya sebelum. Because if there's only one that take this principle between the porch, which is where the people are, and the fire are, and the altar, and learn to balance those two to the level that you pray is the level you reach out, and the level you reach out is the level you pray, we can have revival in Indonesia. Karena Sorry, Salah, bagaimana that was long. Mhm. Karena bagaimana saudara menghabiskan waktu saudara antara altar atau mesbah dan juga pelataran atau balai depan, di mana orang-orang mendengarkan, karena level saudara berdoa, level itu juga yang sama yang akan saudara hasilkan. So let's say this is the altar. Kita lihat, kita katakanlah apa yang saya pegang adalah altar atau mesbah. Let's say this is the porch. Kemudian sebelahnya lagi itu adalah balai depan. Here the people want to hear you. Di balai depan ini ada orang-orang yang menunggu pesan Tuhan dari saudara. Here's the church. Yang di balai depan ini adalah The KKR. KKR. The outreach. Kemudian juga penjangkauan. It looks great. Kelihatannya indah, saudara. It's shining, it's power, it's glory. Penuh kuasa, bersinar, penuh kemuliaan. But without the altar, tapi saudara, yang ada di balai depan tanpa our mesbah, preaching and our moving is without fire and without breakthrough. Tetapi kalau yang ada di balai depan ini tanpa api dari mesbah, khotbah kita semuanya itu kosong. Joel call it. He says, let those who are the priests, those who are the royal priests, those who are the servants of God, let them pray between the altar and the outreach, and the altar and the breakthrough, and the altar and the revival, and the altar and the prayer, and the altar and the preaching, and the altar and the miracles, the altar, the porch, the altar, the preaching, the altar, the outreach. These two has to be equal. Karena Yoel katakan begini, biarlah imam-imam yang melayani Tuhan, mereka berdoa menangis di antara balai depan dan mesbah. Jadi antara altar dan kemudian ada penjangkauan. Ada altar dan kemudian ada mujizat. Ada altar, kemudian ada KKR. Altar, mujizat, altar, KKR. Begitu seterusnya, saudara. Then you see power. Dan kemudian di sanalah saudara akan melihat kuasa. That's what Joel is teaching us here. Itulah yang sedang diajarkan oleh kitab Yoel saat ini. That's the balance. Itulah keseimbangan yang diajarkan. So go back to my old man. Go back to my old man at the altar, please. Jadi kita kembali ke slide yang ada Bapak tua orang Papua tadi. Here he is. Di sana. That's him. Kita lihat. Lord God Almighty, we pray for our land. Lord God Almighty, we fast the altar. Kita melihat di sana itu ada mesbah. Tuhan yang besar, kami berdoa buat tanah kami. Tuhan yang besar, kami berdoa untuk bangsa kami. Kita melihat altar, kita melihat mesbah. Our old man cannot read, he cannot write. Bapak tua ini tidak bisa baca, tidak bisa tulis. But he pray with his heart and God answers. Tetapi dia berdoa dengan sepenuh hatinya dan Tuhan jawab. Amen. Amin. Amen, saudara. Amin, saudara. Because these people pray. Karena orang-orang ini berdoa. Because my team pray. Karena tim saya berdoa. Because I sit every morning 4 o'clock on my balcony and I pray. Karena saya setiap jam 4 pagi saya duduk di balkon di rumah saya dan saya berdoa di sana. We have now already reached just since through our ministry here in Papua, through the La Papua Center. Hanya lewat center kami yang ada di Papua, yaitu center. We have reached all together. Kami sudah menjangkau secara total ya saudara, secara Children, total. young people, adults, everybody. Anak-anak kecil, anak-anak muda, orang dewasa, semuanya. 127,000 people training through our centers.
127.000 orang yang sudah, secara itu kombinasi totalnya yang sudah di training atau dilatih lewat tempat pelatihan kami atau center I kami. take our KKRs and I take our KKRs in Jayapura and Timika and Rendama and line. And the prayer schools, we have over 700,000 people. Kalau kita tambahkan lagi KKR yang diadakan di Jayapura, di Wondama, di beberapa tempat lain yang ada di Papua, itu kurang lebih ada 700.000-an orang yang sudah kami jangkau. Since we started here in 2010 Sejak kami mulai di tahun 2010 until now, sampai hari ini, close to 700,000 people. hampir 700.000-an orang. What is our key? Apa kuncinya? The altar. Kuncinya adalah mesbah. Then the porch. Baru. Then the altar. Mesbahnya dulu. Then the porch. Baru balai depan. Then the altar. Mesbah. That's our power. Di sanalah kuasanya. You saw I'm an old man. Now let me show you the porch. Tadi mengenai orang tua ini. Sekarang saya mau tunjukkan balai depannya. Yeah, you saw our altar. Now there's the porch. Kita sudah melihat mesbah dan sekarang saudara lihat balai depan, serambi depan. That's the KKR in Jayapura. That's KKR in Jayapura, that one. Ini adalah KKR yang kami lakukan di Jayapura. Let's go with the next slide. Quickly. I want to teach you. If you give yourself more to priesthood, Di sini kita akan lihat, kalau saudara memberikan diri saudara lebih kepada keimaman, Saudara, that picture you see there is one of our pastors here in Manokwari, Pak Yoyo. foto yang saudara lihat ini adalah salah satu gembala yang ada di Manokwari, teman kami, sahabat kami, namanya Pak Pendeta Joyo. Every Saturday morning Setiap hari Sabtu subuh, saudara, at 4:30, jam 4:30, 4:30 we pagi, have Mesda Manokwari praying for our city. kami punya pertemuan doa yang kami sebut sebagai Mesbah Doa Manokwari. Setiap Sabtu 4:30 pagi kami berdoa buat kota kami Manokwari. So the more you give yourself to worship and prayer, 5 things will happen in your life. Jadi ketika saudara memberikan lebih kepada doa, ada 5 hal yang akan terjadi dalam hidup saudara. Number 1, let's go for the slides. We're going to go quickly through this. Yang pertama, Number 1, the more you give yourself to prayer, the more God will make you a worshiper. kalau saudara memberi hidup saudara lebih banyak lagi kepada doa, Tuhan akan menjadikan saudara sebagai seorang penyembah. Worship is not singing. Saudara, penyembahan itu bukan menyanyi, Worship is the expression of your heart. tetapi penyembahan adalah ekspresi dari hati saudara. Go back to that slide, please, Kara. Worship, God is looking for the worshiper more than what he is looking for the singing. Saudara, Tuhan lebih mencari kepada penyembahnya daripada kepada pujiannya. God is looking for you not for your singing, not for your music. He's looking for your heart. Saudara, Tuhan mencari saudara bukan untuk lagumu, bukan untuk musik yang kau punya, tetapi Tuhan mencari saudara lebih kepada hati saudara. Here in the Papua Mountains, we don't have instruments. We have got a water bottle and a stick. Saudara, di sini di pegunungan Papua, mereka orang-orang yang tinggal di sana mereka nggak punya instrumen, tidak punya alat musik, mereka hanya punya botol air atau jerigen dengan satu buah tongkat kecil. We worship God. Tapi kami menyembah Tuhan. The second thing God will do in your life, first he will really teach you to worship him, to focus on him, not on the music, not on looking good, but really to focus on him. Number 1, he'll make you a worshiper. Number 2, go to the next slide. Yang pertama, saudara, nah ini yang nomor 2. He will bring humility into your life. Yang kedua, setelah Tuhan menjadikan saudara sebagai penyembah yang benar, yang nomor 2, Tuhan akan membuat saudara rendah hati. Like we see in James chapter 4, God teaches to humble ourselves before him. Di sana kita bisa lihat di dalam kitab Yakobus 4, di mana Tuhan membuat kita rendah hati. Let me tell you a quick secret.
Saya mau berbagi secara cepat rahasia. Saudara, Wednesday we had the KKR here in Manokwari, just outside Manokwari. We were invited there for KKR in a church. Jadi baru saja hari Rabu kemarin kami diundang ke satu gereja yang ada di luar Manokwari dan untuk KKR saudara di sana. We got there. Kami sampai di sana. We heard that they've been praying for almost over a year to invite the La Papa Center team, but they were scared it would be too expensive. So we said, no, it costs nothing. Dan saudara, untuk mereka bisa mengundang kami, mereka berdoa kurang lebih 1 tahun. Dan mereka takut, mereka sangat pengen mengundang tim dari Love Papua Center, tetapi mereka takut biayanya besar. Dan ketika kami dengar, kami bilang, oh tidak seperti itu. I sat there. Saya duduk di sana, saudara, di gereja itu. I look at the people Saya lihat kepada jemaat di situ. That came after work. Yang mereka tuh datang setelah pulang kerja, saudara. They don't have much money. Mereka nggak punya banyak uang. The church needs help. Gerejanya sendiri, gedungnya itu butuh bantuan. The pastor put on surely the best shirt he had. Dan saya lihat gembalanya, dan saya yakin gembalanya itu dia pakai baju terbaik yang dia punya. They did their best. Mereka sudah lakukan yang terbaik yang mereka bisa. I look at that. Saya lihat ke situ, saya lihat. I am now full-time working for God 47 years. Saat ini saya saat ini sudah melayani penuh waktu selama 47 tahun buat Tuhan. It was hot in the church. Saudara, hawanya panas di gereja itu. No AC. Nggak ada AC, saudara. And I cry. Saya nangis. I said, Jesus. Saya bilang, Yesus. Let me never, never, never take the privilege for granted to be able to minister to the people the love of God. Never. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, jangan biarkan saya menyia-nyiakan dan menganggap enteng kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk melayani Tuhan. Jangan pernah. Let me never forget what a privilege it is to be a witness for Jesus. Saudara, jangan pernah lupakan kehormatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Yesus. Let us never, never take it for granted that God gave us the privilege to bring the message of Jesus Christ to the people. Never. Jangan pernah kita menyia-nyiakan dan membuang begitu saja kesempatan yang Tuhan berikan untuk berkhotbah kepada orang-orang pesan Tuhan. Jangan pernah. Let us never become proud. Let us never become arrogant. Lord, we humble our hearts before you. Jangan biarkan kami menjadi bangga, jangan biarkan kami menjadi sombong, biarkan kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Now first God will make you a worshiper. Then He will bring humility, more humility in your heart. You will know He is the only power. Dan yang pertama tadi, saudara, Tuhan akan jadikan kita penyembah. Dan kedua, Tuhan akan membuat kita lebih lagi rendah hati di hadapan Number 3, change the slide please. Yang Then ketiga, God will bring brokenness in your life. dan kemudian Tuhan akan membawa hancur hati di dalam hidupmu. God can move your heart as God move His heart in prayer. Tuhan akan membuat hatimu tergerak seperti Tuhan tergerak di dalam doa. We don't just pray, but we pray what God wants. Kita tidak hanya sekedar berdoa, tetapi kita akan berdoa apa yang Tuhan inginkan. Where God can change our meetings and change our sermons and change our system the way He wants to. Tuhan bisa mengubah sistem kita, Tuhan bisa mengubah isi khotbah kita, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu sesuai keinginannya. Do we give the Holy Spirit freedom? Apakah kita memberikan kebebasan kepada Roh Kudus? Do we give the Holy Spirit, Lord, move the way you want to move. Do whatever you want to do. Apakah kita memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk Roh Kudus bergeraklah sesuai dengan apa yang Engkau mau, lakukanlah sesuai dengan apa yang Engkau mau? Apakah kita memberikan itu? Or are we so stuck in our system? Oh, in the name of God, we are free. Are we free?
Ataukah kita justru terjebak di dalam sistem kita, walaupun kita seringkali berkata, oh saya bebas, roh saya bebas, tapi apakah kita benar-benar bebas? Or are we so stuck to our system that there's no freedom for the Holy Spirit? Tetapi atau apakah kita justru lebih terjebak di dalam sistem kita sehingga tidak ada ruang kebebasan untuk Roh Kudus bekerja? The first thing God will do, the more you give yourself to priesthood, the first thing God will do, Lebih banyak saudara memberikan hidup saudara kepada keimaman, ini yang akan Tuhan lakukan dalam hidup God saudara. will make you a worshiper. Yang pertama tadi, Tuhan akan menjadikan saudara seorang penyembah. Then God will bring humility into your life. Kemudian Tuhan akan membawa kerendahan hati di dalam hidup saudara. Then God will bring flexibility, brokenness, where the Holy Spirit can move us the way He wants to move us. What we pray, how just move our hearts with what move the heart of God. Dan kemudian Tuhan akan membawa hati yang bisa merasakan hancur hatinya Tuhan, yang bisa fleksibel, yang bisa merasakan apa yang digerakkan oleh Roh Kudus. Number 4. Kemudian yang keempat, God will teach you to pray the word of God. yang keempat, Tuhan akan mengajarkan kepada saudara bagaimana mendoakan firman Tuhan. Many of you might remember or might have been in one of my meetings when I did Indonesia di Hatiku. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang hadir di ibadah yang saya adakan waktu itu Indonesia di Hatiku. When we prayed for Indonesia, Ketika kami berdoa untuk Indonesia, we prayed the word of God. kami mendoakan firman Tuhan. Go back to that slide, please, Cara, and keep it up for a while until I say so. This Isaiah 55 verse 11 says, Yesaya 55 ayat 11 katakan, so shall my word be that goes out of my mouth. demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. It cannot return to me empty, Tidak akan kembali kepadaku dengan kosong. but the real translation says this. Tetapi terjemahan yang aslinya itu seperti ini, saudara. It says in Hebrew, Dikatakan dalam bahasa Ibrani. so shall my word be that goes out of my mouth. It shall not come back without fruit. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, itu tidak akan kembali tanpa membawa buah. So we need to pray God's word, proclaim God's word, speak God's word, pray whatever you want. Ask the Lord whatever you want, but then start praying scripture. Start praying word by word scripture. Kita harus mulai mendoakan firman Tuhan. Kita harus mulai memproklamirkan firman Tuhan. Kita harus mulai menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya Tuhan. Kita bisa minta apa yang ingin Tuhan doakan. And then we see Isaiah 57 verse 19. Dan kemudian kita lihat Yesaya 57 ayat 19. God create the fruit of our lips. What you pray, what you decree, what you speak, the word of God, God take that and He create with it. Okay, go back, Cara. Aku menciptakan buah dari bibir, itu yang terjemahan aslinya, buah dari bibir, dan apapun yang saudara perkatakan, apapun yang saudara proklamirkan, yang saudara deklarasikan, itu akan menjadi buah, itu akan diberikan menjadi buah. So, saudara, don't mix this up with prosperity teaching. This is no prosperity teaching. Saudara, jangan sampai jangan mencampur adukan ini dengan pengajaran mengenai prosperity, ya. Ini bukan pengajaran mengenai No. yang berkelimpahan, bukan itu. Don't get this wrong. This is not what I am saying. Jangan sampai salah. Ini bukan, saya tidak ada tidak mengatakan dengan sangkut paut mengenai kelimpahan, ya, bukan. I'm not just saying name it, claim it, hallelujah, now we're going to have it. No. This is no prosperity teaching. That's not what I say. Saya tidak mengajarkan mengenai perkataan firman Tuhan, diklaim kemudian itu akan menjadi berhasil. Tidak, saudara. Saya tidak sedang mengajarkan mengenai pengajaran tentang kelimpahan atau hidup yang sejahtera atau yang kelimpahan. Hear me now clearly. Dengar saya secara jelas sekarang. What I am saying, apa yang saya katakan,
When God sends you to a place, Ketika Tuhan mengirim saudara ke satu tempat, or you pray for a KKR, atau saudara mendoakan Or you- satu KKR, or you pray for something specific, atau saudara sedang mendoakan sesuatu yang spesifik, then say to the Lord, maka katakanlah kepada Tuhan, Lord, give me a specific scripture for that specific need, or that specific KKR, or that specific thing, please. katakan kepada Tuhan, Tuhan berikan kepadaku ayat yang khusus, yang spesifik untuk KKR yang spesifik, untuk kebutuhan yang spesifik, untuk ibadah yang spesifik. Maybe some of you Bible school students, maybe God sent you to Medan. Mungkin dari para murid sekolah Alkitab, mungkin ada salah satu dari saudara yang dikirim Tuhan ke Medan. Maybe some of you will be sent to Malaysia. Mungkin ada yang akan dikirim Tuhan ke Malaysia. Maybe some of you will be sent to Papua. Mungkin ada juga yang akan dikirim ke Papua. Maybe some of you would be sent to Kalimantan. I don't know. Mungkin ada juga yang akan dikirim ke Kalimantan, saya nggak tahu. When you are sent to a place, ask the Lord, Lord, give me a specific scripture, a specific word, a specific promise I can pray over this area where you sent me. Kalau saudara dikirim ke satu tempat yang khusus, saudara bisa minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kepadaku ayat yang spesifik, yang khusus untuk aku bisa doakan mengenai tempat ini, kemana engkau sedang mengirim aku. It was like that before I came to Papua. Seperti itulah sebelum Tuhan mengirim saya ke Papua. When I came to Papua, I already have gone through 72 nations. Sebelum saya datang ke Papua, saya sudah pergi ke 72 bangsa. I had a very big worldwide ministry, very big. Saya punya pelayanan pelayanan mendunia yang sangat besar, saudara. And then an old Papuan man came to me. Dan kemudian seorang pria tua, orang Papua datang kepada saya. And he says, Ibu, Dan dia katakan, Ibu, I see your heart. saya lihat hatimu. I see your KKRs. Saya sudah lihat KKR-mu. I do believe you love the people. Saya percaya ibu mengasihi orang-orang Papua He ini. says, but Ibu, you know what? You are just like the other people that come here. Tapi tahukah ibu, ibu tuh sama seperti dengan para pengkhotbah yang sudah datang lebih dulu ke tempat He ini. says, many people come here. They have the KKR here. They take the photo. They have the big stadium. And then they go back to Jakarta or they go back everywhere. Dia katakan, ibu tahu nggak, orang-orang yang datang, mereka sudah datang ke sini, kemudian mereka membuat KKR besar, dan habis itu mereka foto-foto, dan setelah itu mereka pulang, ada yang ke Jakarta, atau mereka pulang ke tempatnya masing-masing. He says, Ibu, if you are serious, come and live in Papua and we will believe you. Dan bapak tua ini katakan, ibu, kalau ibu memang serius, datang ke sini, tinggal di sini. Wow. Wow, Whoa. wow, saudara. I am a foreigner. Saudara, saya ini orang asing. I have a big money. I have 6 yayasans in the world. We had 7 offices. Saya punya 6 yayasan di seluruh dunia, ada 7 kantor di seluruh dunia, saudara. How shall I live in Papua? Bagaimana bisa saya tinggal di Papua? When I talk to the people, I want to come and live in Papua. Even my own spiritual father, my own spiritual daddy, Reinhard Bonke says, what? No, this is not God. Waktu saya sampaikan mengenai rencana saya akan tinggal di Papua kepada teman-teman saya, bahkan saudara, orang tua rohani saya, papa rohani saya, Reinhard Bonke, mengatakan, apa? Ini nggak mungkin dari Tuhan. Oh, my friend said, no, we're not supporting you. No, it's wrong. Even some people said, what are you going to do in the jungle? Where will we find you in the jungle? Bahkan teman-teman saya katakan, oh tidak, ini nggak mungkin seperti ini bukan rencana Tuhan. Bahkan ada yang bilang, kamu mau ngapain di dalam hutan? Kalau kamu di dalam hutan, gimana caranya kami bisa menemukanmu? So what did I do? Jadi apa yang saya lakukan? I went and locked myself away fasting and prayer, because unless I hear from the altar, I would not know what to do at the porch. Jadi saya mulai memisahkan diri saya, saudara. Saya masuk ke dalam ruangan saya dan saya kunci pintu, karena kalau saya belum mendengar dari apa yang Tuhan sampaikan di mesbah, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan di serambi depan. So I start fasting.
Jadi saya mulai doa dan puasa. Saya mulai Water puasa. only. Water only. Saya hanya minum air putih, saudara. I slept in a little church. Saya tidur di sebuah gereja kecil, saudara. In Germany. Di Jerman. On a mattress on the floor. Di atas kasur tipis di atas lantai. When I wake up, I pray. Jadi kalau saya bangun, saya mulai berdoa. I fast. Saya berpuasa. I only get up out of that little church to go and shower. Saya hanya bangun dan keluar dari ruangan itu hanya untuk mandi. And to go to the toilet. Untuk ke toilet juga. And then I'm back there praying. Dan setelah itu saya kembali dan mulai berdoa lagi. God, I need to hear from the altar. I need to hear at the altar. Because unless I hear from the altar, I would not know what to do at the porch. Saya katakan, Tuhan, aku harus mendengar dari mesbah ini. Saya harus dengar apa yang Tuhan Engkau sampaikan lewat mesbah ini. Kalau enggak, Tuhan, aku enggak tahu apa yang harus aku lakukan di serambi depan. 14 days into that fast. 14 hari dalam doa puasa. 20 past 12 one night. Jam 8 lewat jam 12 lewat jam 8. 20. Ya, 20 past 12. 20 minutes past 12. Ya, jadi jam 12:20. Yeah, good. Yeah, that's it. God came into that little church. God came. The Holy Spirit came. The encounter of God came. Tuhan datang ke gereja kecil itu. Roh Kudus datang ke sana bertemu dengan saya di sana, saudara. And God gave me a word. Dan Tuhan berikan kepada saya satu. Isaiah chapter 40. Yesaya 40. Every mountain will become low. Setiap gunung-gunung akan direndahkan. Every valley will be lifted up. Setiap lembah-lembah akan diangkat. Every crooked place will be made straight. Setiap jalan yang berkelok akan diluruskan. The glory of the Lord shall be heard, shall be seen. Dan kemuliaan Tuhan itu akan terlihat. I heard at the altar. Dan itu yang saya dengar di mesbah. And I packed my bag to go to the porch. Jadi saya mengepak koper saya dan saya pergi ke balai depan. I heard from God. Saya sudah dengar dari Tuhan. I said to my team, I said to my team in Germany, I'm leaving for Papua. Dan kemudian saya katakan kepada tim saya yang ada di Jerman, saya akan pergi ke Papua. I arrived in Papua. Kemudian saudara saya tiba di Papua. 1 juta. 1 juta, saudara? Ya, 1 juta saja. Hanya dengan uang 1 juta. I had a promise from God. Saya hanya bawa uang 1 juta, tapi saya punya janji Tuhan. And I had one coworker. Dan saya punya satu teman pelayanan. Hanya itu, saudara. My spiritual father against it. Bapak rohani saya menolak. No supporters. Tidak ada pendukung, saudara. But I knew I heard God. Tapi saya tahu saya sudah dengar dari Tuhan. And we pray that scripture. Dan kami mendoakan firman And itu. I teach the people to pray that scripture. Dan saya mengajarkan kepada orang-orang yang saya temui untuk berdoa, mendoakan ayat itu. Today, Hari ini, saudara, 14 years later, 14 tahun kemudian, 700,000 people 700.000 orang touched for God. yang dijamah Tuhan. Next slide, please. Slide berikutnya. We pray the word of God. Kami mendoakan firman Tuhan. We remind God of his promise. Kami mengingatkan Tuhan akan janjinya. God changed the place with his word. Next Tuhan slide. mengubahkan tempat itu karena firman-Nya. So we teach the people to pray the word of God. Jadi kami mengajarkan ke umat Tuhan bagaimana mendoakan firman Tuhan. This is not about prosperity. Ini bukan tentang hidup kelimpahan, This is about changing the atmosphere with the word of God. tetapi ini mengenai mengubahkan atmosfer dengan firman Tuhan. Bruce, next one, please. Yeah. We pray for the nations with the word of God.
Saudara bisa lihat foto di sana, kami berdoa bagi bangsa-bangsa dengan firman Tuhan. We believe for Indonesia with the word of God. Kami mempercayai Indonesia, kami percaya Indonesia dengan firman Tuhan. We believe for Papua with the word of God. Kami percaya akan Papua dengan firman Tuhan. And when you pray the word of God, Dan ketika saudara mendoakan firman Tuhan, remember number 1 is yang worship. pertama, ingat saudara, menjadi penyembah. Number 2 is humility. Yang kedua, kerendahan hati. Number 3, stay where we are, Kara, don't change it. Number 3 is ketiga. brokenness. Yang ketiga adalah hancur hati atau hati yang hancur. Number 4 is the word of God. Yang keempat adalah memproklamirkan firman Tuhan. Number 5 is God give you authority. Next slide, please. Dan yang kelima, Tuhan memberikan kepada saudara otoritas. Your prayer life will have power. Kehidupan doa saudara itu akan penuh dengan kuasa. Your preaching will have power. Khotbah saudara akan ada kuasa. It's not how loud you scream. Bukan seberapa kencang saudara teriak. It's not how powerful you sound. Tidak seberapa kuat engkau terdengar, saudara. It is the power of the Holy Spirit. Tetapi adalah kuasa dari Roh Kudus. From that position, from the altar, worship. Dari posisi mesbah, menyembah. From worship. Dari penyembahan. To humility. Dari menjadi seorang penyembah, memiliki sebuah kerendahan hati. To sensitivity and brokenness before God. Untuk merasakan kepekaan dan juga merasakan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Praying the word of God. Dan kemudian akan berdoa atau memproklamirkan firman Tuhan. To start speaking and praying with power and authority. Dan kemudian saudara akan mulai berdoa atau mulai berbicara dengan penuh otoritas. You go to the kingly anointing. Dan setelah itu saudara, engkau akan berpindah kepada pengurapan raja. The outflow of your prayer. Hasil yang keluar dari doa saudara. Next slide, please, Kara. The kingly anointing. Ya, slide berikutnya. Pengurapan raja. That's my spiritual son, Max Ebe. Ini adalah anak rohani saya, Max Ebe, pendeta Max Ebe. God touched him deeply through our prayer school. Tuhan menjamah dia begitu dalam lewat sekolah doa kami. Today he's a powerful preacher all over Indonesia and even in other nations. Dan hari ini beliau adalah seorang pengkhotbah yang begitu penuh kuasa, tidak hanya di Indonesia tetapi juga bangsa-bangsa. But he learned this principle from his spiritual mother, me. Tetapi dia belajar mengenai prinsip tersebut, mesbah dan balai depan dari saya, A ibu man rohani. of prayer and a man of action. Seorang pria yang berdoa dan juga seorang pria yang beraksi. So as we pray, Jadi bagaimana kita berdoa? we also move with the Great Commission. Dan juga kita bergerak dengan amanat agung. Remember the promise I made with God on that Christmas? Ingat janji yang saya buat kepada Tuhan di Natal waktu itu? Lord, I promise you, Tuhan, aku berjanji I will not only be in the prayer room. aku tidak hanya akan berada di dalam ruang doa. To the level that I pray, Seberapa tinggi level aku berdoa, will be the level I reach out. itu akan menjadi level yang sama untuk Next slide, penjamahan. please. Next slide. Slide berikutnya. That is the kingly anointing. Ini adalah pengurapan raja. That was my Manokwari KKR. Ini adalah KKR saya di Manokwari. Next one, please. Yang berikutnya, That's the Ambon KKR. ini adalah KKR di Ambon. Next one, please. Berikutnya, That's the baby being raised from the dead in our ministry. ini adalah bayi yang dibangkitkan dari kematian di KKR kami. Next one, please. That's people being healed just during the worship time before I even preach. Ini adalah orang-orang yang disembuhkan bahkan masih dalam pujian penyembahan. Saya belum berdoa. Next one, please. Belum berkhotbah.
That little boy was miraculously healed while I was preaching. I never prayed for the sick. While I was preaching, God healed this little boy miraculously. He couldn't walk before, and then he was running. Di foto ini adalah anak kecil yang disembuhkan ketika saya masih berkhotbah, saudara. Saya belum berdoa buat yang sakit. Saya masih berkhotbah. Dia tadinya nggak bisa jalan dan tiba-tiba dia sudah lari. Next one, please. That's our little deaf and dumb boy that was healed at the KKR. Ini adalah anak yang tadinya buta dan tuli yang disembuhkan di KKR kami. What is the key? Kuncinya apa, saudara? The altar. Menghabiskan waktu di mesbah. You look at those miracles, this is where we spend our time with God. Mujizat-mujizat yang saudara lihat barusan, itu adalah hasil menghabiskan waktu di mesbah Tuhan. This is where my team know me 4 o'clock in the morning. Di sinilah, di mesbah inilah, bagaimana tim saya mengenal saya jam 4 pagi. No matter where I am in the world, Nggak peduli saya lagi di mana, di bagian dunia mana. my prayer time Waktu doa saya, is holy to me. itu kudus buat saya. It's non-negotiable. Itu nggak bisa dinegosiasi, saudara. Then next slide. Slide berikutnya. There you see us preaching the gospel in Europe on the streets because we are allowed to. Di sini saudara lihat, ini adalah penjangkauan di jalan, penginjilan di jalan, karena kami bisa lakukan, kami diizinkan. Please go to the next slide. Yang selanjutnya, Skip. lewat. Skip. Okay, stop. Those slides you can look at later. That's how we prepare the KKR. Here you see our people. We believe that is no matter where God sent you, no matter what tribe, what tongue God sent you, the key is first the altar and then the kingly anointing. That's what you see there. Di sana saudara bisa lihat, dimanapun saudara dikirim Tuhan, diutus Tuhan, dimanapun, entah suku yang mana, tetapi yang nomor satu kuncinya adalah menghabiskan waktu di mesbah Tuhan. Next slide. Slide berikutnya. The next slide you see in Asmat. Slide berikutnya itu yang akan saudara lihat adalah ketika kami di Asmat. That's where we were praying early the morning. Ini saat kami berdoa subuh, saudara, masih pagi buta. If you want the breakthrough in the city, you start praying in the morning. Kalau saudara ingin ada terobosan di kota saudara, saudara harus mulai berdoa pagi-pagi buta. Saudara, next slide please. Slide And berikutnya. keep that up. A new wave of revival. Always go with a new wave of fire. Saudara, gelombang kebangkitan atau kebangunan rohani yang baru itu akan selalu menjadi gelombang api yang baru. Why are so many people preaching without power, without fire, without breakthrough, without miracles? Kenapa banyak orang berkhotbah tanpa terobosan, tanpa mujizat, tanpa ada api? Why do so many people lose the passion and the breakthrough and the anointing? Kenapa begitu banyak orang kehilangan gairahnya, kehilangan pengurapannya? Because we don't do this anymore. Karena mereka tidak lagi melakukan doa di mesbah. Show me your prayer life and I know who you are. Perlihatkan kepada saya bagaimana kehidupan doa saudara. Saya Don't show me your degree. God bless you. Wonderful, but it doesn't impress me. Jangan kasih lihat sama saya titel saudara, karena itu tidak akan membuat saya bangga. With respect, I respect your big building, but it doesn't impress me. Jangan, dengan segala hormat, saya menghormati, menghargai gedung saudara yang besar, tapi itu tidak akan membuat saya bangga. Show me your prayer life alone with Jesus, where it's you and Jesus alone, and I know what kind of a person you are. Tapi tunjukkan kepada saya tempat di mana saudara menghabiskan waktu hanya sendirian bersama dengan Yesus, maka saya akan tahu seperti apa saudara. And the last slide for tonight. Dan slide terakhir untuk malam ini. Prayer move mountains, but combined prayer move nations. Doa
dapat memindahkan gunung, tetapi doa yang digabungkan dapat menggerakkan bangsa-bangsa. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, you know us so well. Tuhan, Bapa, Engkau begitu mengenal kami. You know our hearts. Engkau tahu hati kami. You know our lives before you. Engkau tahu bagaimana kehidupan kami sebelum You know kami. the time we spent in your word. Engkau tahu bagaimana seberapa banyak kami menghabiskan waktu bersama dengan firman-Mu. You know how much we are busy with spiritual activity. Engkau tahu seberapa banyak kami disibukkan oleh aktivitas rohani. Oh God, Tuhan, help us to truly be priesthood. tolong kami untuk benar-benar menjadi seorang imam. To really worship you. Untuk benar-benar menyembah-Mu. To really humble our hearts before you, Lord. Untuk benar-benar merendahkan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. To allow the Holy Spirit to make us more sensitive to you. Untuk mengizinkan Roh Kudus untuk membuat kami lebih peka lagi kepada Engkau. Help us to pray your word. It is our power. It is your word. It is the only thing that cannot come back without fruit, Lord. Ajar kepada kami untuk mendoakan firman-Mu, karena itulah kuasanya, di sanalah kuasanya Tuhan, karena di sanalah ada apinya. That our authority would not be our scream and shout and roll and move, but our authority would be in the power of the cross and the power of your word. Karena otoritas kami bukanlah seberapa kencang kami berteriak, seberapa besar kami bergerak, tetapi otoritas kami datang dari salib-Mu, Tuhan. And then, Lord, Dan Tuhan, help us never just to stay in our little corner, but to be true witnesses for Christ. jangan biarkan kami bersembunyi di sudut Tuhan, tetapi biarkanlah kami untuk benar-benar menjadi saksi-Mu. That we will flow in that double anointing. Di mana kami bisa mengalir dalam pengurapan ganda ini, Tuhan. To be priest and king, Lord. Untuk menjadi imam dan raja. To have the altar Untuk memiliki mesbah. and the porch. Dan juga memiliki serambi balai depan. Equally. Secara seimbang. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin.